wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala azza wa jalla fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu alaihi. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits atau kama qala. Hadirin jemaah para shaimin shaimat dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pada awal pertemuan kita hari ini, sebelum saya menyampaikan banyak hal, saya ingin mengajak kepada para jemaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Bahkan salah satu nikmat yang terbesar juga yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi salah satu nikmat tersendiri bagi kita dibandingkan orang-orang yang telah mendahului kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dimanapun antum berada, marilah kita senantiasa juga berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kita senantiasa terus mendapatkan ghirah, semangat untuk semakin cinta terhadap baginda Rasul, dan di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para pemirsa dimanapun antum berada, ada salah satu ayat yang sudah masyhur yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya baca, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi salah satu ayat paling masyhur, akan menjadi salah satu ayat yang paling favorit oleh para dai, para ustadz, para kiai, para penceramah untuk membacanya tak kala dia akan menyampaikan sebuah tausiah dimanapun mereka berada. Karena memang ayat ini dari kalangan mufassir bahwa ayat ini menjadi salah satu ayat atau dalil kewajiban bagi umat muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu ini menjadi salah satu ayat yang sering dibaca oleh para muballigh. Hadirin jamaah, para pemirsa dimanapun antum berada, izinkan sejenak saya ingin mengutip ayat ini, bahwa di dalam ayat ini ada 3 poin penting harus kita pahami. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, bahwa di sini yang diseru oleh Allah, yang diajak oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa ketika diperintahkan untuk berpuasa, maka yang diseru adalah orang yang beriman. Kenapa bukan orang yang Islam? Karena faktanya adalah banyak orang yang beragama Islam
Tapi ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan dia tidak mau berpuasa. Banyak faktor. Ada yang memang faktornya memang syar'i. Tapi ada faktor yang memang kadang hanya takut lapar dan lain sebagainya. Karena itu panggilan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan akhirat, percaya akan balasan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pada poin kedua adalah bahwa puasa ini yang diwajibkan kepada kita umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya perintah untuk berpuasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Bagaimana puasanya Nabi Nuh, bagaimana puasanya Nabi Adam, bagaimana puasanya Nabi Musa, bagaimana puasanya Nabi Daud dan sebagainya. Sehingga dengan puasa-puasa umat terdahulu, hari ini kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, juga dianjurkan bahkan diwajibkan untuk berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Dan poin yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana ketika seseorang itu sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, sudah melatih dirinya, menahan jiwanya dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, maka ujung-ujungnya atau finishnya itu agar menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita simpulkan secara singkat, kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi setelah berpuasa level keimanan dan ketakwaannya itu tidak bertambah, itu bisa dikatakan bahwa puasa kita itu tidak diterima oleh Allah. Bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena tujuan utama untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau setelah berpuasa kita tidak semakin bertakwa, maka semakin berbuat dosa, semakin bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka bisa saja puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan utamanya tidak. Karena itulah hadirin rahimakumullah, tatkala kita hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, mari kita bersyukur. Mari kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan amal-amalan yang begitu banyak yang dianjurkan. Karena kalau kita mau berpikir, coba kita bayangkan betapa banyak orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita, mungkin keluarga kita, yang 2 bulan yang lalu mereka berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mereka meminta keberkahan di bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya apa? Mereka minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dimintakan mereka juga kepada Allah agar nyampe dengan bulan Ramadan. Tapi tidak sedikit dari mereka yang tidak sampai dengan bulan suci Ramadan. Ada yang meninggal, ada yang meninggal karena mungkin virus corona, ada yang meninggal mungkin karena sakit, ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal tenggelam, dan meninggal yang sebanyak mungkin karena banyak faktor yang lain. Artinya apa? Mereka tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan itu coba kita berpikir, kenapa hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Kenapa mereka para ulama yang banyak meninggal sebelum bulan Ramadan ini, mereka juga ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan? Apakah mereka tidak sayang kepada mereka? Apakah Allah tidak ingin mewujudkan keinginan mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Kita sebagai hamba Allah yang baik hanya bisa berpositif thinking, hanya bisa berpikiran positif terhadap Allah. Mungkin mereka itu dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, mendahului kita, bahkan sebelum bulan suci Ramadan mereka dipanggil terlebih dahulu karena Allah sayang kepada mereka. Amal ibadah mereka sudah banyak, ketaatan mereka sudah tinggi, level ketakwaan mereka sudah tinggi dibandingkan dengan kita yang hari ini penuh dengan maksiat.
Dan itu hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita hadir dengan bulan suci Ramadan hari ini, coba kita pahami apa hakikat kehadiran bulan suci Ramadan dengan hari kita, dengan diri kita yang ditemukan hari ini. Kalau kita mengacu kepada satu hadis yang masyhur juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh penggembiraan, dengan penuh amal ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lain. Ini berarti bisa saja hari ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan karena kita ini banyak dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Sehingga karena Allah sayang dengan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Maka melalui wasilah puasa di bulan suci Ramadan, kita diberi kesempatan untuk hidup. Agar apa? Agar kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan sebaik-baiknya puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni. Hadirin jamaah rahimakumullah. Coba kita bayangkan, andai kata 1 tahun sebelum ini dosa kita banyak, baik dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja atau tidak, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, tak kala kita memaknai hadirnya bulan suci Ramadan di tahun ini dengan sebetul-betulnya makna, dari berbagai hadis, dari berbagai ayat, bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mungkin hari ini kita terlalu banyak dosa kepada Allah, diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berpuasa, dan insya Allah dan berpuasa inilah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat sunat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita hanya bereuforiya, senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, kita lupa di balik makna hadirnya bulan suci Ramadan buat kita. Nah, dengan hadirnya bulan suci Ramadan, tentu kita sebagai hamba Allah yang baik, sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, kita insya Allah akan diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melepas dari bulan suci Ramadan, 11 bulan berikutnya, insya Allah kalau kita memahami, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, singkat sebelum saya tutup apa yang disampaikan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini, mari kita senantiasa terus berpuasa di bulan suci Ramadan ini, terus meningkatkan di setiap malam berikutnya, terus dan seterusnya, dan senantiasa terus melatih diri kita, berbanyak berzikir kepada Allah, khatamkan Al-Quran, jaga lisan kita, hati kita, tangan kita dan lain sebagainya, agar pahala ibadah puasa kita tidak hilang sia-sia. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Alhamdulillah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita di akhir nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan berbekal takwa inilah, maka sebagai bekal takwa itulah yang akan dibawa di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.